Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, ini ada motor Astrea Grand, motor jadul lagi guys ya. Ini motor ini kendalanya sebenarnya ya untuk anak-anak muda mungkin, kalau motor tua ini kepengennya enak tetepan ya, masalah tenaganya. Ini bagian mesin udah saya cek semuanya normal, sip. Tapi motor ini kendalanya yang pertama, langsamnya nggak bisa kecil guys. Langsamnya harus besar, harus gede. Kayak deng 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 deng, nggak bisa deng 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 deng, nggak bisa nyaman gitu dengernya ya. Ini gasnya kalau dikecilin dikit itu langsung mati pek. Nah, dan yang kedua, dia ini larinya motor ini nggak mau lebih dari 60. Kayaknya mentok, kayak digas itu kayak nahan gitu tuh. Digas tuh udah lari 50 ke atas itu nahan dia guys, kayak ditarik dari belakang, gandul gitulah bahasanya. Jadi masalah utama langsam nggak mau kecil ya, langsamnya harus tinggi seperti ini. Terus yang kedua, lari di atas 50 itu udah nahan dia, udah gandul. Nah yang kedua, starter tangan ini kadang-kadang mau nyamber, kadang mau enggak guys. Kadang hidupnya tuh di starter, kadang nggak mau hidup tuh. Nah, di starter tangan itu nggak mau hidup, tapi kalau digongleng, di engkol, dia mau hidup guys. Nah ini buat teman-teman yang punya motor Grand seperti ini guys ya. Ini masalahnya biasanya bukan di mesin guys, karena ini mesin udah tak cek kompresinya normal, karburator pun dilihatnya baru, udah bagus. Nah setelah saya cek tadi, saya lihat bagian spol dulu tadi, spol ternyata KW. Dan yang kedua, CDI pun KW. Nah ini jadi masalah, jadi problem guys ya. Spol KW, CDI KW, dan bagian pengapian semuanya KW nih guys. Nah buat teman-teman nih, ada solusi untuk meminimalisir biaya. Kalau kita beli spol yang originalnya itu lumayan mahal ya. Terus kita beli lagi CDI nya yang original itu mahal, jadi kita ngabisin budget lumayan kalau harus beli CDI dan spolnya. Jadi ini saya mau coba rubah, ganti CDI aja guys, jadi minim biaya. Dulu sering saya terapin kayak gini ya, karena di sini nyari spol Grand ini yang spol sama CDI ini yang original itu agak susah di daerah saya. Jadi kalau harus keluar kota, jarak tempuhnya pun jauh. Jadi ini saya mau pasang pakai CDI Shogun guys ya. Ini teman-teman yang mau coba pakai CDI Shogun, silahkan dicoba. Ini insya Allah awet ya. Kita coba dulu terapin. Nah jadi teman-teman, kalau nggak mau ngerusak soketnya, cukup disobek aja nanti jalur kabelnya guys. Kita cari guntingnya dulu. Nah kita cari jalur kabelnya guys ya. Ini ada beberapa kabel yang enggak dipakai nantinya, jadi cuma beberapa kabel yang harus kita pakai. Ini CDI Shogun ini juga KW guys ya, tapi kita pakai arus DC. Shogun ini kan CDI DC guys ya, jadi pengapiannya lebih sip daripada yang KW begini. Mending kita pakai KW yang Shogunnya. Jadi kita minim nggak ganti spol, karena yang kita pakai itu spol lampunya dan spol casnya, spol pengisian aki guys ya. Jadi kita cari dulu jalurnya, kita robek dulu ini.
Nah ini ngadepnya begini guys ya teman-teman, kalau yang belum tahu jalur-jalur kabel CDI Shogun ini yang kabel. Nah begini posisinya nih, ini soket kecilnya dan ini soket besarnya. Ini dari arus akinya guys ya, nanti tak ambilin dari jalur relaynya aja biar nggak terlalu jauh kabelnya, nanti diambil dari jalur relay. Ini massa. Nah ini kita cari masanya. Massa itu kalau di Honda warnanya biasanya hijau guys ya, nih warna hijau. Kita pasang dulu di warna hijau nih, posisinya begini nih kayaknya ya. Kita pasang dulu di warna hijau. Ini nanti gampang kita rombak lagi, yang penting ini udah hidup. Kita tes nanti langsam dan geberannya dan starter tangannya mau nyala nggak setelah ganti CDI. Terus yang ini pulser guys, pulser kalau di motor Supra Grand itu biasanya warnanya biru terus ada garisnya kuning dikit ini ya. Nih yang ini pulser. Kita sobek dulu. Nah. Ini nggak perlu diputus juga bisa guys, putus. Nah kita lilitin begini aja. Terus yang ini arah ke kuil guys ya, yang ini. Nah ini satu ini arah ke kuil. Kalau untuk Supra Grand warnanya hitam ini guys, ada garis putih apa kuningnya ini. Nah ini kita pasang di sini. Ini arah ke kuilnya. Oke. Nah tinggal yang dari aki, kita cari dulu jalurnya. Kalau mau cari yang aki pakai test pen dulu guys ya teman-teman, biar nggak salah nanti. Ini kita tempelin di massa aja nih, di ground. Nah, cepitin di baut mesin, terus kita kontak on. Ini relay, kita colok dulu yang mana yang hidup. Oh ini bukan guys, ini dari udah jalur keluarnya karena ngedip nih ya tuh. Nah berarti yang harus kita pakai itu yang ini guys ya, jangan yang sebelahnya ini. Ini kan ngedip tuh, nanti motornya juga mati hidup gitu. Jadi yang sebelah ini yang manteng nyala terus. Kita ambil. Nah ini kita, oh ini juga udah sambungan ini guys. Motor kampung nggak apa-apa. Kita tambah lagi kabelnya ini biar agak panjang dikit. Nah, nanti tinggal perapihan guys. Oke, kita masukin di sebelah sini tadi ya, yang dites jalur onnya nggak ngedip, tusukin lagi. Nah ini jangan sampai nyenggol bodi, nanti harus diisolasi semua guys ya. Ini udah, coba kita tes masuk ke CDI nya tuh. Ini jalur masuk ke CDI guys ya, nih udah nyala lampunya, berarti udah masuk ke CDI. Nah ini nanti langsung kita tes hidup. Nah ini juga buat teman-teman ya, ini owner minta jalur lampunya, jalur lampu semua pakai arus DC semua, jadi udah nggak pakai spol lampu lagi guys ya. Ini teman-teman juga cara ngerubahnya simple guys. Nih
Ini jalur dari lampu kan warna kuning. Nah, ini yang dari sini kita ambil dulu guys. Oke, nah ini kita putus di bagian sini ya, putus aja nggak apa-apa ini des. Nah, yang dari bawah ini, yang dari spol ini jangan dipakai, ini yang kita pakai. Nah ini gini, ini kita sambung dulu, tambah kabel. Terus yang ini pun kita masukin ke jalur onnya di relay tadi guys ya, berarti yang ini. Nah ini kita gandeng ke sini. Ini ingat, bukan arus yang dari bawah ya, yang ini jangan sampai menyentuh sini karena nanti arusnya tumburan. Begini posisinya nih, ini spol arah menuju ke semua bagian motor ya. Terus kita putus lagi di jalur kiproknya. Waduh, gelap lagi guys, tak hidupin dulu lampunya. Nah ini jalur, ini kiprok guys ya, kita cari kabel yang warna kuning, terus kita putus saja ini warna kuning ini. Nah ini kabel warna kuning, kabel warna kuning yang menuju ke kiprok guys ya. Nih ini juga harus kita putus. Nanti kalau nggak kita putus, arus dari aki itu masuk ke kiprok. Jadi ini harus kita putus, nanti diisolasi lagi, diisolasi biar nggak ada arus yang nyenggol bodi. Udah begini aja selesai. Motor ini sudah pakai CDI DC dan bagian lampu-lampu pun sudah pakai DC. Ini nanti langsung tak tes. Oke, sekarang kita coba tes hidupin ya. Ini lampunya dulu tak tes nih. Nah tuh, lampu udah nyala, udah pakai arus DC lampunya guys ya, nggak perlu hidup mesin, udah nyala. Terus kita coba hidupin mesinnya. Tuh, starter tangan sekali sentuh langsung nyala guys. Jadi nanti tak setel langsamnya dulu, coba kita coba setel langsamnya yang rendah. Gelap lagi nih. Nah, ini kan langsamnya gede guys ya, tadi kalau dikecilin nggak mau, mati dia. Coba tak setel langsam yang paling rendah standarnya motor ini. Nah tuh, mantap, langsam udah enak, starter tangan udah mau nyala motornya, terus lampu arus udah DC, tinggal kita geber coba nih. Jos, gak perlu banyak biaya lagi guys, kita pakai CDI Shogun aja udah mengatasi semuanya ya. Langsam udah enak, starter tangan udah langsung nyala, geberan atasnya udah kerasa banget guys, rasanya beda banget udahan. Kayak plong gitu digeber tuh rasanya, nggak nahan kayak awalnya tadi ya. Nah jadi buat teman-teman caranya mudah guys ya kayak gitu, tapi ingat untuk penyambungan arus lampu kalau mau dirubah DC harus paham banget ya. Jadi ini yang dari spol, ini yang arah ke bawah harus diputus, terus yang ke kiprok juga diputus juga. Udah begitu aja, selesai kayak gitu. Arus semua motor ini bagian lampu udah pakai DC karena ini jalur utamanya kan lewat spol lampu ini ya. Nah, jadi nggak perlu ganti spol yang original lagi, terus nggak perlu ganti CDI yang original lagi. Ini udah adem banget, langsamnya jos banget. Coba tak matiin, tak starter lagi guys.
Tuh. Langsung nyala starter tangannya. Pencet dikit jreng. Nggak perlu ngubah tonjolan pulsar guys ya, karena ini udah langsamnya udah enak, geberannya pun udah enak, jadi nggak perlu ada yang dirubah-rubah lagi bagian magnet. Terkecuali pemasangan ini udah bener, terus motor ini langsam, nggak mau rendah, nggak enak langsamnya, geberannya pun nggak enak, jadi harus dirubah tonjolannya guys ya. Tapi kalau ini udah PNP begini ya udah wes sip, ini nggak ada perlu lagi yang dirubah-rubah. Oke, sampai di sini aja, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.